dengan penguasaan tanah yang semakin melebar di tengah pesatnya pembangunan. Hari ini saya telah menghadirkan 3 pemikir muda dengan perspektif teoritis yang sangat kontras untuk membedah masalah ini dari berbagai lapisan. Mari kita mulai perdebatan ini dengan kepala dingin. Silakan untuk pembukaan mahasiswa C. Terima kasih moderator. Jika kita ingin berbicara mengenai kebijakan pertanahan yang efektif, kita tidak boleh terjebak pada narasi emosional atau sekedar retorika populis yang tidak solutif. Kita harus fokus pada stabilitas dan keteraturan sistem. Dalam perspektif struktural fungsional, tanah adalah aset ekonomi vital yang menjadi fondasi stabilitas negara. Sebuah sistem sosial yang sehat membutuhkan tanah yang teralokasikan dengan efisien untuk menjaga keseimbangan berbagai subsistem ekonomi, sosial, dan politik. Kebijakan harus dirancang agar fungsi tanah berjalan optimal, baik untuk permukiman terpadu, kawasan industri yang produktif, pusat bisnis maupun lahan pangan yang terjaga demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil. Ketimpangan lahan yang kita lihat saat ini hanyalah difungsi atau kegagalan sistematis sementara yang muncul akibat transisi ekonomi yang sangat cepat. Solusinya bukanlah merombak total struktur yang ada, melainkan memperkuat regulasi, melakukan digitalisasi data pertanahan yang akurat, serta penataan zonasi yang lebih presisi. Sistem yang tertata rapi dan terukur adalah fungsi kemakmuran kolektif jangka panjang. Tanpa adanya struktur yang kokoh, kita akan terjebak dalam kekacauan administratif yang menghambat kemajuan ekonomi. Jika kita tidak menata tanah berdasarkan kebutuhan fungsinya, maka sistem ekonomi kita akan runtuh dari bawah. Negara hadir sebagai pengatur agar harmoni tetap terjaga di tengah kepentingan saling tarik-menarik. Baik, saya harus menyela argumen dari mahasiswa C karena terlalu terpaku pada konsep sistem yang tampak ideal di atas kertas, namun kenyataannya selalu gagal pada saat diimplementasikan di lapangan karena terlalu mengabaikan dinamika manusia sebagai aktor rasional. Kamu mengabaikan realitas bahwa kebijakan itu sebenarnya ditentukan oleh insentif dan pertimbangan rasional aktor. Tanah bukan sekedar unit dalam sistem yang bisa diatur fungsinya secara administratif oleh negara. Kebijakan pertanahan kita selama ini gagal karena pembuat kebijakan tidak menghitung bagaimana perilaku individu, baik itu investor, spekulan tanah, pengembang, maupun masyarakat awam, bereaksi terhadap insentif yang ada. Investor besar maupun masyarakat kecil sama-sama bertindak berdasarkan kalkulasi untung rugi. Ketika regulasi terlihat rapi, namun tidak memiliki tarif atau tidak sesuai dengan motivasi aktor, mereka akan dengan cerdas mencari celah untuk melakukan spekulasi lahan demi keuntungan pribadi. Kebijakan yang kamu tawarkan hanyalah standarisasi yang kaku dan cenderung tidak menyentuh akar masalah. Kita butuh kebijakan yang secara radikal mengubah cost benefit analisis mereka. Misalnya melalui penerapan pajak progresif yang sangat tinggi untuk lahan tidur atau insentif pajak bagi korporasi yang menggunakan lahan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Intinya, kita harus mengubah perilaku aktor melalui desain struktur insentif yang tepat, bukan sekedar berharap pada kebaikan sistem yang abstrak. Kita harus realistis bahwa manusia akan selalu mencari keuntungan, dan kebijakan harus mampu memagari, mengarahkan, dan memanfaatkan perilaku tersebut untuk tujuan pembangunan yang lebih besar. Jika insentif tidak diubah, maka perilaku spekulatif akan terus merusak tatanan yang kamu banggakan itu, mahasiswa C. Sistem hanyalah kerangka, sesungguhnya manusialah yang menggerakkannya dengan pilihan-pilihan rasional mereka. Sangat menarik pendengar kalian.
kalian berdua berdebat tentang sistem dan insentif. Namun kalian berdua seolah sedang memperdebatkan mesin, bukanlah kehidupan. Kalian terjebak dalam kacamata yang sangat dingin dan mekanistis. Kalian melihat tanah sebagai objek, komoditas, atau aset yang bisa dikalkulasi dengan angka. Dalam kacamata fenomenologi, kalian benar-benar melewatkan makna subjektif tanah bagi pemiliknya. Bagi warga lokal atau petani yang turun-temurun hidup di atas lahan tersebut, tanah bukan sekedar aset ekonomi yang bisa ditukar dengan uang atau objek spekulasi untuk kalkulasi untuk publik. Tanah adalah identitas, memori sejarah, ruang ibadah, dan tempat mereka berangkat. Setiap jengkal tanah memiliki cerita, hubungan spiritual, dan ikatan batin yang tak ternilai harganya. Kebijakan pertanahan kita sering gagal dan berakhir ricuh karena pemerintah hanya melihat angka-angka di atas peta tanpa pernah berupaya memahami bagaimana orang-orang tersebut mengalami hidupnya mereka. Jika kebijakan tidak mengakomodasi cara pandang, sejarah, dan emosi masyarakat, maka kebijakan itu akan selalu dianggap sebagai bentuk penindasan oleh negara yang tidak punya hati. Kalian terlalu sibuk menata fungsi dan insentif, tapi kalian lupa bahwa yang kalian atur adalah ruang hidup dari manusia itu sendiri. Mengabaikan makna ini sama dengan mengabaikan hakikat kemanusiaan itu. Kebijakan yang hanya berlandaskan data teknis tanpa sentuhan manusiawi adalah kebijakan yang gagal secara eksistensial. Kalian tidak sedang membangun masyarakat, kalian sedang mencabut akar kehidupan mereka dan menggantinya dengan beton tanpa jiwa. Kalian lupa bahwa bagi rakyat tanah adalah ekstensi dari diri mereka sendiri, bukan sekadar komoditas yang bisa diperjualbelikan melalui kalkulasi insentif atau penataan sistem. Mahasiswa B bicara soal makna dan ikatan batin itu memang terdengar indah secara filosofis, tapi tidak bisa menjalankan roda negara di tengah tuntunan populasi yang terus meledak. Jika semua orang bertahan pada makna subjektif dan menolak penataan ulang hanya karena alasan emosional atau historis, bagaimana mungkin kita bisa menyediakan hunian bagi jutaan orang di kota besar? Bagaimana kita bisa memastikan ketahanan pangan nasional jika setiap kali pemerintah ingin membangun infrastruktur strategis, masyarakat menolak dengan alasan tanah ini adalah warisan leluhur? Itulah peran vital struktur kebijakan menciptakan aturan main yang adil bagi kepentingan mayoritas, bukan memuaskan tiap perasaan individu. Kita tidak bisa membiarkan negara tumbuh hanya karena kita terlalu sibuk mendengarkan narasi subjektif tiap orang. Ketertiban adalah persyaratan kemajuan. Tanpa struktur yang tegas, yang terjadi adalah anarki pertanahan yang justru merugikan masyarakat luas karena pembangunan menjadi tidak terarah. Negara harus berani mengambil keputusan sulit demi kemajuan sistematik yang lebih besar. Kita tidak bisa membiarkan sentimen menghambat aksesibilitas dan mobilitas ekonomi yang membutuhkan jutaan orang lainnya. Apakah mahasiswa B ingin kita lebih kembali ke masa pra-industri di mana setiap individu memiliki hukumnya sendiri atas tanahnya? Itu tidak realitas dalam konteks negara modern. Struktur harus ditegaskan untuk memberikan kepastian hukum bagi mayoritas. Mahasiswa C, kamu menyebutnya adil untuk mayoritas. Namun dalam realitasnya, itu seringkali hanya menjadi legitimasi untuk penggusuran demi kepentingan elit tertentu yang tidak tahu cara masuk ke dalam sistem. Namun, saya setuju dengan satu hal. Kita tidak bisa membiarkan sentimen menghambat kemajuan. Tapi mahasiswa B juga ada benarnya dalam satu poin. Masalah kita adalah kebijakan yang tidak membumi. Mahasiswa C membuat regulasi yang terlihat rapi, tapi masyarakat justru mencari celah untuk melanggarnya karena insentifnya tidak mendukung kepatuhan. Mahasiswa B juga benar tentang pentingnya makna. Namun jika kita tidak memetakan perilaku masyarakat dalam merespon kepemilikan tanah, kebijakan itu hanya akan menjadi narasi kosong yang tidak berdampak. Masalahnya bukan sekedar rasa, tapi bagaimana tindakan sosial masyarakat dibentuk oleh kebijakan. Kita butuh kebijakan yang mampu mengubah pola tindakan individu secara sistematis, bukan sekadar romantisme subjektivitas atau keteraturan sistem yang mati. Kita harus bisa
berbasis pada realitas lapangan, bukan sekadar asumsi sistemik yang mengabaikan kenyataan bahwa manusia bertindak atas dasar insentif. Jika kalian tidak memberikan kompensasi atau insentif yang nyata kepada masyarakat selain sekedar janji-janji sistemik, maka penolakan mahasiswa B adalah konsekuensi logis dari kebijakan yang gagal memahami aktor. Kita harus beranjak dari sekedar membuat aturan menuju menciptakan ekosistem insentif yang membuat masyarakat dengan sendirinya memilih untuk mematuhi regulasi, karena itu adalah pilihan rasional yang paling menguntungkan mereka. Justru disitulah masalah utamanya mahasiswa A. Kamu ingin mengatur perilaku masyarakat seolah mereka adalah robot yang hanya bereaksi terhadap insentif ekonomi. Kamu mahasiswa C ingin menata sistem seolah manusia hanyalah pion dalam fungsi ekonomi. Selama kebijakan tidak berangkat dari dialog yang memahami bagaimana masyarakat mengalami tanah tersebut, bukan sekadar menghitung harga jual atau fungsi donasi, kalian tidak akan selalu menghadapi perlawanan. Kebijakan pertanahan tidak akan pernah efektif jika tidak memiliki jiwa yang dipahami dan diakui oleh masyarakat. Apakah kalian tidak sadar bahwa sengketa tanah yang berlarut-larut terjadi karena adanya jurang komunikasi yang lebar antara negara dan rakyat? Apa gunanya sistem yang rapi dan insentif dan kuat jika kebijakan tersebut menyisakan kemarahan dan trauma bagi masyarakat? Karena hakikat keberadaan mereka di atas tanah tersebut diabaikan begitu saja oleh segelintir perencana di ruang ber-AC. Kalian mengabaikan bahwa tanah adalah life space dan atau ruang hidup, bukan sekadar space atau ruang kosong di atas kertas peta. Jika kalian memaksakan kehendak tanpa empati, kalian bukan sedang membangun, melainkan sedang memicu konflik jangka panjang. Kalian sedang membangun di atas api yang sewaktu-waktu bisa meledak karena di bawah fondasi beton tersebut terdapat memori dan kesedihan yang belum tuntas. Kebijakan harus dimulai dari pendengaran, bukan dari perintah. Tapi ingat mahasiswa B, tanpa fungsi ekonomi yang stabil, masyarakat juga tidak akan bisa hidup sejahtera. Jika kita membiarkan setiap orang memiliki otoritas mutlak atas tanahnya berdasarkan makna pribadi tanpa ada kontrol sistematik, maka yang terjadi adalah inefisiensi yang luar biasa. Negara berkewajiban untuk memastikan bahwa tanah digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, itu mandat konstitusional. Masalah sengketa yang kamu sebutkan bukanlah kegagalan sistem secara keseluruhan, melainkan kurangnya efektivitas dalam pengakaan hukum dan memanajemen sistem pertanahan. Kita perlu memperkuat sistemnya, bukan menghancurkan demi dialog yang mungkin tak pernah mencapai konsensus. Sistem harus ditegakkan agar terjadi harmonisasi di tengah keberagaman. Ketertiban adalah bukan tertinggi dari keadilan publik, karena membiarkan kepastian bagi semua orang, bukan hanya bagi mereka yang memiliki ikatan emosional. Kita membangun sistem untuk masa depan yang lebih efisien, di mana setiap jengkal lahan memberikan kontribusi optimal bagi pertumbuhan. Nah, di titik inilah kita berbenturan, mahasiswa C. Kamu terlalu percaya pada otoritas negara untuk menata sistem. Sedangkan mahasiswa B, kamu terlalu percaya pada otonomi makna individu. Kebijakan ideal haruslah berada di tengah-tengah. Ia harus memiliki struktur yang kuat, seperti kata mahasiswa C. Namun, struktur tersebut harus didasarkan pada pemahaman empiris atau perilaku aktor seperti yang saya katakan tadi, dan harus tetap menghargai aspek kemanusiaan yang dibicarakan mahasiswa B. Kita harus membuat aturan yang meskipun memaksa perubahan perilaku, tetap dirasakan adil oleh masyarakat. Ini soal governance yang cerdas, bukan sekedar penataan atau paksaan. Kebijakan harus menjadi jembatan antara kepentingan negara yang sistemik dan kebutuhan individu yang emosional. Kita butuh mediasi, bukan sekedar perintah. Kita butuh skema win-win solution di mana negara mendapatkan keteraturannya, investor mendapatkan kepastiannya, dan masyarakat mendapatkan pengakuan atas hak dan ruang hidupnya. Tanpa integrasi ketiga elemen ini, kebijakan pertanahan akan selalu menjadi arena pertempuran yang tidak berujung. Kebijakan yang cerdas adalah kebijakan yang mendengar.
Jika kalian mau berdialog, kalian akan sadar bahwa masyarakat tidak menolak pembangunan. Mereka hanya menolak diabaikan. Jika kebijakan dibangun di atas dasar pengakuan terhadap makna tanah bagi pemiliknya, maka kepatuhan akan muncul secara sukarela tanpa perlu paksaan sistem atau manipulasi insentif yang manipulatif. Itulah kunci keberlanjutan kebijakan, bukan sekedar efisiensi atau kontrol perilaku. Saat kalian mulai melihat tanah sebagai bagian dari diri manusia, maka saat itulah kebijakan pertanahan akan mulai memanusiakan manusia, bukan sekadar mengatur aset. Tanah bukan hanya milik negara atau pasar. Tanah adalah perpanjangan eksistensi dari setiap jiwa yang menampak di atasnya. Kebijakan yang adil adalah kebijakan yang mengakui eksistensi ini sebagai premis dasar sebelum bicara angka, zonasi, ataupun pajak. Mahasiswa B, saya setuju bahwa dialog itu perlu, namun kita harus realistis. Dalam negara sebesar Indonesia, kita memerlukan mekanisme formal. Kita tidak bisa mendialogkan setiap jengkal lahan dengan setiap individu secara personal. Kita membutuhkan prosedur yang baku, yang kita sebut sebagai standar operating prosedur yang adil. Disitulah fungsi sistem bekerja. Jika kita terjebak dalam proses dialog tanpa batas, maka pembangunan tidak akan pernah dimulai. Kita perlu menyeimbangkan antara kebutuhan akan kecepatan pembangunan dengan hak-hak masyarakat. Itulah seni bernegara yang sesungguhnya, memastikan bahwa sistem tetap berjalan tanpa menindas, namun tetap berwibawa dalam keputusannya. Justru disitulah letak tantangannya. Prosedur baku itu seringkali kaku karena tidak dipertimbangkan bahwa aktor di lapangan akan merespon dengan cara yang berbeda-beda. Kita butuh sistem yang adaptif, sistem yang tidak hanya menuntut kepatuhan, tetapi juga memberikan ruang bagi aktor untuk menyesuaikan diri dengan cara yang menguntungkan bagi semua pihak. Kita perlu memanfaatkan nudge teori atau dorongan halus dalam kebijakan, bukan sekedar aturan yang kaku. Kita perlu mendesain arsitektur kebijakan yang memicu perilaku kooperatif dari masyarakat, bukan perilaku defensif. Inilah cara kita menjembatani antara kebutuhan sistem dan realitas aktor. Kita tidak bisa lagi menggunakan metode top-down yang usang dalam mengatur pertanahan. Baik, diskusi yang luar biasa tajam dan mendalam. Kita melihat benturan nyata antara keinginan untuk mencapai keteraturan sistem, ambisi untuk mengendalikan perilaku aktor melalui insentif, dan kebutuhan untuk menghormati kedalaman makna subjektif warga. Tampaknya, integrasi dari ketiga perspektif ini adalah tantangan terbesar bagi para pembuat kebijakan kita di masa depan. Kita belajar bahwa tidak ada solusi tunggal. Struktural fungsional mengingatkan kita akan pentingnya keteraturan. Perilaku sosial menuntut kita untuk memahami realitas rasionalitas aktor, dan fenomenologi menuntut kita untuk tidak lupa akan kemanusiaan. Perbedaan hari ini menunjukkan bahwa kebijakan pertanahan bukan sekedar soal administrasi atau ekonomi, melainkan soal keadilan bagi kemanusiaan dan keberlanjutan masa depan bangsa. Terima kasih atas pemikiran kritis Anda semua. Semoga kedekatan ini menjadi refleksi bagi kita semua dalam melihat tanah bukan hanya sebagai komoditas, melainkan sebagai fondasi kehidupan yang sakral. Saya yakin dengan menyederhanakan ketiganya, kita bisa melangkah ke arah kebijakan pertanahan yang lebih adil dan humanis, yang mampu berdiri kokoh di atas fondasi sistem yang stabil, dijalankan oleh aktor yang rasional, dan dihargai karena makna kemanusiaannya. Terima kasih atas partisipasi aktif kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.